tips and trik martabak, channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Oke, jadi buat teman-teman yang mau berhasil dalam buat martabak, nah teman-teman bisa cek video-video pembahasan yang lainnya. Di situ gue ngebahas penjelasan tentang martabak ya, detail. Nah teman-teman bisa cek video-videonya. Oke, pada pembahasan kali ini gue bakal ngejelasin mengenai kegagalan dalam buat martabak ya. Nah jadi kegagalannya adalah martabaknya itu di tengah itu dia matang duluan, jadi martabaknya matangnya nggak rata. Nah nanti gue ngasih contoh gambarnya, terus juga gue ngasih tahu penyebabnya apa, terus solusinya bagaimana, dan juga efeknya apa sih ketika berjualan, apakah masih bisa dijual atau enggak, terus bagaimana solusinya kalau misalkan terjadi kayak gitu ya, kegagalan itu. Oke, jadi buat teman-teman bisa disimak penjelasannya sampai video selesai. Oke, selanjutnya itu kegagalan martabak ya. Nah ini kegagalan martabak, contoh dari gambarnya, gambar martabaknya. Nah ini dia bukan kegagalan martabak sih jatuhnya, jadi lebih ke prosesnya itu nggak normal aja gitu ya dalam buat martabak. Nah ini kebuka duluan di bagian tengahnya, sementara yang ininya lambat bereaksi. Nah nanti gue kasih tahu penyebabnya apa dan juga efeknya apa sih kalau misalkan kayak gini gitu. Oke, kalau kayak gini ini masih bisa dijual ya. Kalau udah jualan martabak, kalau udah kayak gini masih dijual, ini masih bisa berhasil. Cuma nanti efeknya adalah yang bagian tengah sini, ini kulitnya lebih keras duluan. Bukan lebih keras duluan ya, lebih keras gitu dibanding yang ini. Karena apa? Karena dia belum mudah kebuka, otomatis lebih kena panas lebih banyak, apalagi tengah ya. Nah yang sering kayak gini pasti dia bakal ngerasain kulit tengah ini pasti lebih keras dibanding yang kayak gini nih. Nah kayak gini nih normalnya adalah gelembung naik semua bareng naiknya. Jadi nggak kayak gini ya, nggak tengah dulu, ini lambat gitu. Nah ini penyebabnya kenapa? Jadi di sini penyebabnya ada dua. Cuman faktor yang paling besarnya itu berapa persentase paling besarnya adalah di faktor yang pertama, yaitu ketika menuangkan adonan ke dalam loyang ini, adonan kurang diaduk lebih lama atau bahkan nggak diaduk dulu ya. Jadi ketika nuang adonan udah langsung tuang aja. Nah makanya di setiap video-video gue itu sebelum menuangkan adonan itu gue sering banget ya, beberapa detik sebelum menuangkan adonan gue ngaduk terus. Nah ini fungsinya adalah supaya baking powder dan juga baking sodanya ini menyebar secara merata ya. Terus juga jadi ketika dituang ke adonan dia bekerja juga bareng gitu, jadi ngangkat gelembungnya juga bareng, nggak kayak gini sebagian-sebagian. Kalau kayak gini itu biasanya sih nggak diaduk ya, atau aduknya nggak merata. Jika ketika dituang terjadi kayak gini. Nah yang kayak gini ini tetap ada gelembungnya, kan udah mulai kelihatan ya. Ini ada tetap ada gelembungnya, cuman jatuhnya telat aja. Yang ada adalah nunggu kayak gini, tapi ini udah keburu duluan. Beda halnya kalau misalkan gelembungnya itu bareng naik semua. Itu udah dipastikan kalau misalkan bareng naik semua, kulit bagian bawahnya itu lembut. Kalau kayak gini nih, ini kulitnya ini keras, udah keras, yang bagian tengah lebih gelap lagi. Apalagi sininya udah kelihatan kan, udah kelihatan dari warna coklat tua. Nah faktor yang paling besar sih ketika menuangkan adonan itu nggak diaduk. Jadi harusnya itu kalau membuat martabak itu meskipun yang belinya ada dua gitu ya, yang mesennya, tetap ketika udah dipakai satu adonan kan didiamkan terlebih dahulu ya. Nah sebelum menuangkan juga sama, beberapa detik sebelum menuangkan terus diaduk sampai merata baru dituangkan. Nah itu nanti bisa bekerja bareng. Dan juga faktor yang kedua yaitu adalah di sininya ini kurangan adonan. Cuman kurangan adonan ini persentasenya emang kecil sih ya, cuman bisa menyebabkan kayak gini juga. Jadi kalau misalnya kurang adonan, biasanya bagian tengah ini kebuka lebih dulu, karena kan bagian tengah kan kena panas yang paling banyak
Nah jadi biasanya lebih kebuka duluan. Cuman yang kedua ini emang faktornya presentasinya kurang tinggi ya. Presentasi yang paling besar adalah ketika menuangkan adonan gak diaduk. Nah, terus kalau udah kayak gini gimana bang, masih bisa dijual nggak? Nah, kalau udah kayak gini tetap masih bisa dijual ya, masih bisa dijual. Cuman resikonya adalah kulit bagian bawahnya keras. Nah, biasanya sih kalau udah kayak gini ngatasinnya adalah ketika diangkat biar kulitnya lemas itu ditutup terlebih dahulu. Itu salah satu ya triknya ya. Karena udah pasti keras, biar ngelemisinnya gimana? Jadi nggak cukup cuman masuk box ya. Tapi harus ada penanganannya, yaitu ditutup pakai tutup loyang martabak ke atasnya. Diamkan ya kurang lebih 1 menit lah. Nanti kan dia kena uap ya, bawahnya baru lemas lagi. Nah ini udah bisa masuk box. Oke, jadi buat teman-teman, buat martabak yang pertama itu harus diaduk terlebih dahulu beberapa detik sebelum menuang. Terus juga harus pastikan takaran adonannya adalah pas. Nah, terus juga bonusnya dari gua adalah penjelasan. Nah, di sini yang lebih banyak kebuka duluan adalah presentasi kebukaan duluan di belah sini ya. Nah, ini lebih besar untuk kebuka duluannya dibanding belah sini. Nah, ini juga sebenarnya kompornya ini sama loyang nggak center, jadi loyangnya nggak center di titik tengah api. Jadi panas apinya lebih banyak di sini. Lihat aja nih, di sini yang lebih buka lebih besar ya dibanding yang sini kan. Nah, yang sini juga bukanya lebih kecil. Ini antara emang loyangnya lebih ke sana, jadi lebih ke bagian sini ya. Jadi apinya itu lebih banyak di sini sampai atas ini. Jadi ini kena panas lebih banyak. Atau emang kompornya miring. Jadi adonan numpuk di sini. Jadi ini kebuka duluan, ini lama karena adonan lebih banyak. Oke, jadi teman-teman tinggal cek aja. Oke, tadi gue udah ngejelasin mengenai martabak ya, yang tengahnya itu matang duluan atau martabak yang matangnya itu nggak rata. Itu kenapa, juga penyebabnya apa dan bagaimana solusinya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.